warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala yawma yafirrul mar'u min ahlihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banin likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits sharif, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahala kita sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa orang-orang yang senantiasa melakukan sebuah kebaikan, sholawat satu dibalas 10 kali sholawat kita dibalas menjadi 100 sholawat menjadi 1000 dan seterusnya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat, tentu Allah Subhanahu wa taala juga lipat gandakan sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Yang utama tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita sama-sama nanti di dalam diri untuk meluruskan niat kita. Kita mendengarkan kajian ini yang rutin setiap malam Jumat, Kamis malam Jumat ini, insyaallah menjadi ilmu bagi kita. Yang kedua, menjadi salah satu taman-tamannya surga Allah yang berada di dunia ini, insyaallah. Amin, mudah-mudahan. Baik, yang kedua kalinya berselawat, salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada suri teladan kita, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Banyak salawat mengantarkan kita masuk surga yang juga nanti diakui sebagai umatnya pada hari kiamat, insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semua diterima salawatnya dan juga diberikan pahala oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Masuk mau sholat isya nanti sekitar jam 19:40. Baik, 19:40 kalau tak salah. Kadang lupa, kadang 42, kadang 41. Baik, pada pertemuan kemarin 1 bulan sekali atau minggu keempat pertemuan keempatnya akan mengadakan praktek yang
kemarin prakteknya adalah praktek tentang bagaimana sholat jenazah. Dan insya Allah minggu berikutnya 4 kali lagi akan kita sampaikan bagaimana cara memandikan jenazah sekaligus prakteknya, insya Allah. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kemarin yang belum terjawab, setiap kali praktek sekaligus kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan kemarin. Baik, pada malam hari ini kita kajian biasa dulu. Ini adalah pertemuan yang pertama setelah pertemuan praktek, ya. Baik, pada malam hari ini kita kaji tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba, dalam surah Abasa, setelah surah An-Naba maksudnya. Di situ dijelaskan dalam ayat yang ke-34 dan seterusnya yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yang artinya yang mana suatu hari akan berlarian dari saudara-saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari emaknya, dari ayahnya, baik dari emaknya dan dari ayahnya, wa sahibatihi wa banin, dan sohib keluarga kita, istri kita, wa banin, dan anak-anak kita, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu mereka tuh memiliki urusan masing-masing yang sangat dahsyat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kaji satu persatu. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita waspada sebelum terjadinya hal-hal yang Allah jelaskan tadi. Ini pasti akan terjadi sama dengan pertemuan kemarin. Yang namanya kematian itu pasti akan terjadi kepada kita. Itu pasti akan terjadi kepada kita. Kenapa? Karena itu dijelaskan dalam Al-Quran juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang memiliki jiwa, maka akan menghadapi sebuah kematian. Pasti itu tak dapat dielak, tak dapat dihindari. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu nanti di dalam surah Yasin juga dijelaskan siapa yang telah membangkitkan aku dari tempat tidurku ini. Itu sudah dijelaskan dalam surah Yasin. Mimma qalina hada ma wa'ada rahman. Inilah yang janji Allah yang dijelaskan yang benar, betul-betul ada janji Allah yang maha penyayang. Jadi kita harus menjadi apa dalam hidup kita? Kita tentunya menjadi orang-orang yang selalu memperbaiki diri, yang selalu kita termotivasi akan azab Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menimpa kepada kita. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang sedang sakit, mungkin sekedar sakit biasa. Beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, saudara kita atau kawan-kawan rekan-rekan kita remaja Masjid Kampung Lalang yang alhamdulillah mengadakan penggalangan dana selama 3 hari dan jumlahnya mencapai 3.680 sekian. Alhamdulillah sudah disalurkan kepada anak-anak kita yang berada di kedua masjid yang kebetulan lagi dirawat atau mau dioperasi di Pekanbaru. Posisinya yang umurnya 2 tahun. Anak kecil laki-laki, masya Allah, sudah diuji oleh Allah. Sebelah matanya ini tumbuh daging awalnya. Saya dengar ceritanya dari Bang Ridwan, kebetulan tetangganya Bang Ridwan di Selambang sana. Dia cuma sekedar tumbuh sedikit ya dekat sini. Awalnya dekat sini ini samping tumbuh daging kecil merah awalnya.
menangis-nangis budak sambil dikasih-kasih atau gini, kalau mak ayahnya tak apa, budak kecil lagi mungkin niat video ahli yang gosok. Jadi kalau besok ada dampak lain itu segera bawa ke dokter, bisa nanti segera ditangani oleh dokter sebelum membesar. Kalau udah membesar kacau, dia buka aku cepat tuh. Aku kalau sudah banyak otak baik itu tak ada lagi. Dia hidup, aku tidak mampu berjalan dia. Kalau masih hidup besok, Allah mungkin berkehendak lagi lain. Dia sedangkan hidupnya kecil tidak diuji oleh Allah. Ada juga yang lain, saudara kita yang sedang sakit. Saya tadi juga tengok orang sakit, kebetulan ketua forum komunikasi dunia. Kedua, setelah rapat saya tengok dengan kawan-kawan. Ini dia kena penyakit bulu. Awalnya cuma kesandung kayu sedikit. Ini penyakit bulu jahatnya. Kesandung kayu sedikit cukup langsung menjadi. Mungkin mudah-mudahan tak sampai ke lokasi. Kalau tak apa nanti harus disegat nih. Kalau terus berjalan dia, karena mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita memang jahat luar biasa penyakit ini, penyakit bulu. Kalau orang kampungnya kalau tak salah, apa kusta. Kalau tak salah harus dibuang ke hutan, apalagi nanti dibuang. Kalau salah, didoakan saudara-saudara kita tak boleh. Ya, akul muslim ala muslim itu hak terhadap saudara-saudara kita yang muslim lainnya ada 6. Ketika sakit dijenguk dan lain-lain. Ya, baik. Agar kita menjadi yang terbaik nih yang pertama tadi. Akan kita berlarian dari saudara-saudara kita. Kapan itu? Nanti yang dijanjikan oleh Allah yang saya sebutkan tadi. Ini adalah janji Allah betul, yaitu janji yang Allah janjikan berupa hari yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, pada satu hari itu, pada berlarian bukan lari biasanya, tapi berlarinya tak tentu arah dan maksudnya dan satu tujuan lari yang begitu langsung tak dipikir lagi. Karena paniknya apa? Mau menuju pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biar tenang pikiran kita, biar tenteram dalam hidup kita. Memang ini akan terjadi, berlarinya tersebut akan berlari dari saudara-saudaranya, min akhihi, dari saudara-saudaranya, ditinggalkan saudara-saudaranya. Siapa lagi yang ditinggalkan? Wa ummihi wa abihi, emak dan ayahnya juga ditinggalkan. Kenapa mau ditinggalkan? Karena di situ wasahibatihi wa banin, bahkan sohib itu adalah dekat dalam arti kata istri kita, rumah kita. Kalau istri, suami, sohibnya yang dekat di situ. Kemudian wabanin dan anak-anak kita, keturunan kita. Kita kan berlarian daripada itu. Pergi kita meninggalkan itu. Tidak mengenal lagi apa? Karena likulli imri'in minhum yawma idzin sya'bayuni. Pada hari itu mereka memiliki urusan yang sangat dahsyat, yaitu mempertanggungjawabkan segala amal-amal semasa hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan kepada kita agar kita tidak terlena dengan indahnya dunia. Kalau sudah terlena dengan indahnya dunia, maka akan kacau dalam hidupnya. Kenapa saya katakan kacau? Di situ jelas, yaitu dalam surat An-Nasi'ah juga dijelaskan. Kalau sudah dia wa asarul hayatad dunya, dia senantiasa akan dunianya, asar membekas akan dunianya. Fa innal jahima hiyal ma'wa,
maka dia akan disiapkan oleh Allah berupa tempatnya yang sangat hina, tempat yang sangat mengerikan. Namun sebaliknya, orang-orang yang takut kepada Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, maka di situ dijelaskan fa inna jannata hiyal ma'wa. Maka dia mendapatkan tempat. Siapa yang takut kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa, dan menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya, menahan kesahwatnya, anil hawa, terhadap hawa nafsunya ditahan dia, maka dia mendapatkan fa innal jannata, maka Allah Subhanahu wa taala balas baginya hiyal ma'wa, jannah, surga yang sangat menyenangkan. Masya Allah. Jadi itu tadi, kalau sudah tujuan hidup kita dua tujuan. Pertama, imma syakira atau imma kafura. Akankah menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur? Sama dengan ini. Kalau kita indah terlena dengan indahnya dunia, maka jelas. Kalau sudah mengutamakan urusan dunia, urusan akhirat ditinggalkannya, hati-hati saja. Karena ini tidak main-main ancaman Allah. Dan setiap ancaman Allah itu benar adanya. Ancaman Allah mengancam itu maksudnya agar kita berhati-hati dalam hidup ini. Bukan kita nanti dalam hidup ini santai-santai saja, bukan. Tetapi pada malam hari ini, malam yang keberapa kalinya, alhamdulillah, ini membuktikan kalau kita komitmen dengan yang saya sampaikan. Tidak lain tujuan kita agar kita tahu akan tujuan hidup kita. Kalau sudah tujuan kita adalah yang jelasnya juga di sini, pertama adalah untuk memakmurkan masjid kita, menghidupkan masjid kita ini. Masjid Baitur Rahman yang berada di kampung Galangan. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah dibiasakan seperti itu, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang selalu mungkin setiap minggunya ini kita duduk di majelis-majelis seperti ini, kemudian kita istiqomah di dalamnya, kemudian kita mengamalkan dari apa yang kita pernah tahu menyampaikannya, maka insya Allah termasuk nanti kita kepada hal-hal yang lebih baik, maka mendapatkan yang disebutkan tadi. Jadi kalau orang-orang asal dengan dunianya, dia terlena dengan indahnya dunianya, hati-hati sajalah. Maka Allah janjikan fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka tempatnya tidak lain dan tidak bukan jahim, neraka jahanam, tempat yang sangat menyedihkan, mengerikan. Jamaah salat yang dirahmati Allah, banyak hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Hal-hal yang baik-baik. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, termasuk yang dikatakan tadi imma syakira, akan menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang tawadu kepada Allah, orang-orang yang merindukan akan surganya Allah, orang-orang yang nanti akan merindukan akan maqam mahmuda, tempat yang mulia, tempat yang terpuji, tempat yang Allah janjikan. Kalau ini terjadi nanti dalam hidup kita, tempat yang mulia, tempat yang agung, tempat yang tinggi yang Allah berikan kepada kita, maka bangga hati kita dalam hidup ini. Banyak amalan-amalan yang telah kita sampaikan juga, mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saja, itu luar biasa. Berat timbangannya, berat betul timbangannya. Walaupun itu ringan diucap, tetapi timbangannya
Jadi komitmen dengan apa yang kita lakukan. Artinya apa? Kita tetap lakukan yang terbaik dalam hidup kita agar kita nanti terhindar dari hal-hal yang termasuk daripada asal dunia. Terlena dengan indahnya dunia. Kalau kita ketahui dunia ini adalah sementara saja. Hidup kita bukan hidup di dunia selamanya, tetapi kita akan hidup di akhirat, tempat di mana nanti penetapan yang kita ketahui dalam rukun iman setelah hari kiamat, yaumul kiamat, maka di situ ada qada dan qadar, yaitu penetapan yang Allah Subhanahu wa taala dan Allah takdirkan. Itu tak bisa lagi dirubah-rubah. Entah sampai kapan nanti agaknya akan berakhir dunia ini. Sudah banyak dari Nabi Adam sampai sekarang sedangkan Nabi saja lahirnya Hijriah saja, Nabi lahirnya Hijriah saja itu sudah 443 ya, kalau tak salah. Itu sudah berapa abad sudah tuh? Sudah hampir 1,5 abad. Banyak terus, Masya Allah. Ya, berapa abad? 14 abad. Satu abad kan 100 tahun. 14 abad yang lalu itu semenjak Nabi Muhammad saja lahirnya tahun Hijriah, hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya lagi dari Nabi Adam berapa lama sudah meninggalkan kita sampai sekarang belum lagi berakhir dunia. Karena apa? Karena mungkin masih Allah berikan mana orang yang telah mendahului kita menjadikan iktibar, menjadikan pembelajaran bagi kita bahwasanya kita juga akan menyusul mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak hal-hal yang menjadi pendukung kebaikan dalam hidup kita. Sebelum nanti ketika kita berlarian untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang kita lakukan, maka siapkanlah dari sekarang. Apa yang harus kita siapkan, yaitu tentang takutnya kita kepada Allah. Itu yang pertama. Fa'amman wa amman khafa maqama rabbih. Siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbih Tuhannya, wa nahan nafsa. Yang kedua adalah menahan hawa nafsunya, anil hawa, dari nafsu birahinya yang dia inginkan. Maka jelas tempatnya adalah tempat yang mulia yang Allah berikan. Banyak hal-hal yang menjadi kebaikan dalam hidup kita, mari kita lakukan dengan sesungguhnya. Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang-orang yang juga menjadi penghuni dari penghuninya surga Allah. Amin. Insyaallah. Nabi itu dari awal, Nabi Muhammad SAW mengajak dalam dakwahnya, menyampaikan dalam dakwahnya, bahkan kepada kita diingatkan juga, balighu anni walau ayat, sampaikan apa yang kalian dapat dariku walaupun hanya satu ayat. Walaupun hanya satu ayat. Artinya apa? Kalaupun satu ayat itu nanti ayat-ayat berikutnya maksudnya adalah isinya dia diamalkan gitu. Pernah suatu ketika ada seorang guru mengajarkan kepada muridnya, bahkan muridnya sampai hafal, sampai fasih, bahkan sampai menafsirkan dapat luar biasa, yaitu yang kita kenal dengan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un yang isinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Maka pada ladzi yaqul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu tak peduli terhadap anak yatim, tak ambil tahu dengan anak yatim,
tak mau mengumpulkan infak untuk anak yatim. Kalau ada rezeki mengumpulkan infak setiap bulan misalnya, setiap bulan untuk kita mengumpulkan bagi kepada anak yatim, itu lebih baik sebetulnya. Tak usah tunggu 1 tahun menjelang bulan Ramadan saja baru dibagikan. Kalau bisa, tapi ini kan tidak memungkinkan di kampung kita sementara ini karena kondisi dan situasinya untuk sementara. Kalaupun nanti dibuat bisa mungkin jalan dengan, karena gini, ketika kita peduli dengan anak-anak yatim, dengan saudara-saudara kita, anak yatim itu anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, anak waktu fil yatim hakada fil jannah. Aku dan anak yatim segini yang dekatnya di surga. Ini Nabi sampaikan seperti itu. Dekat betul Nabi, anak waktu fil yatim hakada fil jannah. Dekatnya aku dengan anak-anak yatim segini di surga. Kalau kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang yatim, insya Allah berarti kita termasuk yang akan dekat di surganya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu surga itu memang ada 100 tingkat. Tingkatan yang paling atas adalah As-Surga Firdaus, tempatnya para nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid, yang mati dalam peperangan membela agama Islam, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sudah di situ yang menjadi teman-teman atau kawan-kawan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling atas surga Firdaus, tempatnya para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat-sahabat yang mati syahid, mati dalam momen membela agama Allah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi banyak hal yang harus kita pertahankan dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang bisa kita pertahankan. Kita tahu sekarang kita bertaubat kepada Allah. Yang dulu-dulu mungkin kita mengabaikannya, tidak tahu kalau itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Menolong anak-anak yatim dikatakan dalam Al-Quran termasuk daripada Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Jelas. Sementara kita rukun iman kita lakukan, kemudian tidak mau tahu dengan anak yatim, tak ambil letaknya di situ gitu. Saya kalau tengok betul tengok orang yang hidup dua berarti, entah itu rekayasa, entah itu nyata, tak tahu lah. Bahkan sampai rela abangnya mencuri, adiknya ditinggal letak dekat semak-semak duduk situ, mencuri dikejar, akhirnya disuapin adiknya karena tak ada lagi yang nak dimakan, mak ayah tak ada lagi. Itu entah itu rekayasa, entah itu nyata, tak tahu lah. Kalau tengok di Facebook, di YouTube, itu yang kisah menyedihkan luar biasa. Ini artinya apa? Jangan sampai di kampung itu ada yang seperti itu, jangan sampai. Mudah-mudahan ini untuk selama ini kan alhamdulillah. Walaupun tidak 100% kita mengetahui kondisi anak yatim sekarang, tetapi anak yatim yang ada di kampung kita taklah namanya dipenuhi. Alhamdulillah. Artinya apa? Allah masih memberikan sebuah kekayaan dengan hal-hal kebaikan kita. Kalau kita melakukan yang terbaik, melakukan kebaikan-kebaikan yang nanti mendatangkan berkahnya hidup ini, berkahnya indahnya dunia, berkahnya dalam kehidupan, insya Allah nanti dimudahkan segala urusan, segala rezekinya, dan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan di dunia saja Allah jamin, lebih-lebih juga nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua nantinya diberkahi dan dimuliakan dalam hidup kita ini,
agar menjadi sebuah ibrah dan kebaikan-kebaikan yang nanti juga menjadi bekal yang baik bagi kita, yang disebutkan bahkan kita menjadi fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Kalau sudah berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan, artinya apa? Kita kalau masalah kebaikan boleh lebih baik daripada orang lain, tetapi jangan sampai nanti niatnya yang lain pula. Ya, nanti kalau mustaqbil khairat itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan boleh, tapi kalau tak aku nanti itu yang nyumbang segitu itu tak mungkin. Maka kalau aku nyumbang sekian, jadi juga. Ya. Baik. Kalau sudah karena bukan aku nanti takkan jadi dan semacamnya. Ya. Baik, itu saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Untuk sementara kita tutup kajian kita dengan subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.